Global Smooth Flotilla ya. Semuanya udah jalan. Antum di sini. Harusnya kan antum ikut rombongan juga nih. Kenapa? Dimarahin saya sama Ustadz Hussein Gaza. Jadi tujuan kita adalah membuka mata dunia, terutama dunia barat. Aksi ini sejak tahun 90-an hanya 3 atau 4 yang berhasil mendarat. Dan memang tujuan kita bukan mendaratnya, membuka blokadenya. Kita sibuk Ali Khamenei syahid atau tidak. Saudi ini kira-kira pro Palestina apa enggak? Hizbullah itu kaum muslimin apa bukan? Netanyahu ini masih hidup apa udah mati nih sebenarnya? Tapi sedikit sekali bicara soal Masjidil Aqsa. Di hari pertama penutupan, apa sih yang harus dilakukan sama umat muslim? Bayangin di sebuah kampung tidak ada azan subuh, ya harusnya protes kan kalau emang pada sholat subuh di masjid. Tapi kalau ternyata pada nggak sholat gimana? Itulah yang terjadi kepada kita. Antum masih di sini, Zat. Iya, Ini kan Global Smooth Flotilla ya. betul. Semuanya udah jalan. Kemarin ini udah ngelihat Cikita Fauzi, Bang Usen juga udah jalan gitu kan. Antum di sini. Harusnya kan antum ikut rombongan juga nih. Iya betul. Kenapa? Panjang ceritanya dan itu juga udah dimarahin saya sama Ustadz Hussein Gaza. Jadi pertama ini memang kan pengurusan visanya itu sangat mendadak karena kan ini keberangkatannya bukan dari Tunisia. Kalau Tunisia itu kan kita bebas visa tahun 2025 itu. Saat ini kita berangkatnya dari Spanyol. Oke. Jadi Indonesia ngumpul dulu ke Spanyol. Kan butuh visa, ngurus dulu dong. Dan kita tahu lah namanya ngurus visa ke Eropa itu kan 2 minggu. Saya dikontak cukup mendadak dan saat itu masih di hari Lebaran, tidak ada kendaraan yang cepat bisa membawa saya. Sedangkan intinya adalah esok harinya tuh saya sudah harus biometrik ke imigrasi, ke kedutaan lah gitu ya. Ternyata saya tidak bisa, itu yang pertama. Tapi yang kedua ini sebenarnya ada something lagi gitu ya. Nah. Kan intinya memang Allah Subhanahu wa taala nggak tahu kenapa menghalangi saya ke situ gitu. Pertama, salah satu persyaratannya adalah paspor kita kan nggak boleh rusak. Oke. Nah, qadarullah ketika saya umroh dan mungkin teman-teman kalau umroh, apa yang terjadi dengan paspor kita? Di stamp, di staples dengan visa. Atau kalau nggak di staples dengan visa, di staples dengan vaksin kan gitu ya. Nggak bisa itu ternyata, bukan nggak bisa sih, mengurangi poin lah. Nah, terus yang ketiga, ini dia masalah yang membuat saya cukup khawatir nanti membebani tim. Kita kan kerja tim, ya kan nggak boleh kita ngotot-ngotot aja tuh nggak boleh. Harus ada pertimbangan. Tahun 2024 saya bekerja sama dengan satu lembaga Turki, namanya Gaza Destek Derneği gitu ya. Dan itu Departemen Keuangan Amerika Serikat di bulan Ramadan kemarin mengeluarkan restriksi atau larangan resmi kepada lembaga tersebut karena lembaga tersebut dituduh oleh Amerika Serikat memberikan bantuan senjata ke pejuang kita yang ada di Gaza. Oke. Poinnya salah satu yang gedenya di sini ya. Saya 2024 jadi BA-nya. Gitu loh. Kita waktu itu ngirim bantuan lewat Mesir. Nah, terus ya tau lah ya Turki segimana supportnya dengan para pejuang gitu. Udahlah, akhirnya saya dinasihati beberapa orang, jangan dulu ya gitu. Karena apa? Takutnya nanti bisa berangkat nggak bisa pulang. Udah ada red notice apa segala macam. Dan yang kedua, backup saya di luar negeri kan tidak sekuat Ustadz Hussein Gaza dan lain-lain sebagainya. Oke, gitu. Secara jejaring ya. Secara jejaring gitu. Oke lah, kita berbagi tugas saja. Saya di sini menggalang massa apa dan lain-lain sebagainya. Sementara beliau-beliau berangkat, dan yang tidak berangkat kan bukan hanya saya. Ada Ustadz Muhammad Rizky Fauzi, ya kan, abang itu tidak berangkat gitu ya. Terus ada case-nya lagi sama juga. Ada case yang sama juga dengan antum, Ustaz. Intinya kalau beliau memang mengurus negara lain. Sudan, Suriah, Yaman. Intinya berbagi tugas lah. Kita kalau kita ngumpul tuh kita suka bikin jokes, ini adalah forum menyelamatkan dunia. The Avengers. Pembagian area ya. Pembagian area gitu. Oke, Masya Allah. Nah, ini kan satu hal yang mungkin buat antum gimana sih, terpukul juga atau ya udah takdirnya Allah gitu. Saya meyakini bahwa ketika kita ingin membebaskan Baitul Maqdis, kita sedang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Ketika kita tidak berangkat, anggaplah kita ini seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dilarang ikut perang Badar oleh Nabi SAW karena istrinya sedang sakit. Padahal sudah bawa pedang, bawa panah. Atau seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang tidak ikut ke dalam perang Khaybar karena sedang sakit juga dan diperintah oleh Nabi SAW untuk menjaga kota Madinah, menggantikan beliau, meski saat itu orang-orang munafik pada bilang ini malas lo gitu kan, dan lain-lain. Oke. Nah tapi ini kalau ngelihat cerita dari zaman sahabat gitu ya, nggak berangkat perang karena istrinya sakit, karena ya menjaga, tapi nggak ada yang istrinya ngomel, jangan deh sayang gitu nggak ada ya. Nggak ada gitu. Kalau zaman sekarang kan mau pergi
janganlah udah di rumah aja, anaknya udah banyak nih gitu. Nah itu dia. Malah sih saya minta ikut. Ada. Minta ikut beneran? Iya. Kemarin kan saya minta izin tuh buat Global Summit Flotilla di Tunisia itu kan. Saya itu minta izin sama istri, itu cuma WhatsApp di Jordan. Saya lagi di Jordan, istri saya di Indonesia. Ada kabar buruk, ada kabar baik, gitu. Saya bilang kabar buruknya apa? Aku nggak bisa pulang. Kabar baiknya apa? Jalanku menuju Syahid dibuka nih. Maka aku mau berlayar ke Gaza. Masya Allah. Itu di Jordan saya, nggak ngomong langsung gitu. Oke, dan istri mengizinkan saat itu? Ya mengizinkan, dah malah pengen ikut. Masya Allah. Gitu. Nah, kalau kita melihat nih Seth, perjalanan global Summit Flotilla gitu ya. Ini kan pelayaran yang kesekian kali. Betul. Gitu kan. Kemarin terakhir adalah banyak yang rombongan menuju ke perairan Gaza gitu kan. Akhirnya mereka harus kembali karena ada serangan-serangan dari tentara Zionis gitu. Betul. Nah, sekarang ini mungkin bisa diceritakan juga dari pandangan antum. Pertama adalah berapa kapal sih yang nantinya akan berjalan gitu ya. Kemudian mengantisipasi dari kejadian-kejadian sebelumnya yang bisa dibilang banyak orang akhirnya mencibir, ya udah ini cuma trip perjalanan aja yang nggak ada klimaksnya gitu. Iya. Nah ini seperti apa Ustaz? Jadi gini ya sebenarnya, ini adalah aksi demo yang sudah berlangsung sejak tahun 90-an. Setiap tahun tuh 3-4 kali. Pernah waktu itu ada kapal penduduk Amerika, gitu, penduduk Amerika dia berlayar bawa kapal ke Gaza gitu ya, terus kemudian ditangkap lah gitu oleh tentara penjajah saat itu. Amerika loh, gitu ya. Terus rutin sejak tahun 2000-an, setiap tahun 3-4 kali. Dan sejak tahun 2000-an sampai saat ini tahun 2026, hanya sekitar 4 misi saja yang berhasil mencapai pantai Palestina. Itu pun, kalau tidak salah, 4-4-nya itu mesti ke Israel dulu. Ke pelabuhan Ashdod atau ke pelabuhan Tel Aviv kalau tidak salah. Nanti silakan teman-teman bandingkan datanya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah, misi ini kemudian punya tiga pola nih. Pola pertama adalah sewa-sewa satu kapal besar. Betul. Ya, yang paling besar adalah kapal Freedom Flotilla di tahun 2010. 2010. Itu yang paling besar. Jadi satu kapal besar, kapasitas sekitar 50-100 orang, semua orang naik di situ, bawa apa? Bawa bantuan kemanusiaan, dan di situ tuh ada minimal 3 elemen yang harus ada. Jurnalis, dokter, dan tenaga kemanusiaan yang lain. Gitu ya, itu 3 elemen yang harus ada. Kemudian pola yang kedua adalah kapal-kapal kecil seperti yang dilakukan oleh Madeline dan Hanzolah atau Handala. Itu kan tahun 2025 ya. Pertama ada kapal Madeline, Mbak Greta Thunberg, ya Mas Tiago, Mbak Rima Hassan, itu ketua anggota Parlemen Uni Eropa. Gagal gitu kan, mereka disergap, kemudian dilempari gas air mata dan seterusnya. Mereka berlayar lagi dengan kapal Hanzolah tapi gagal juga. Nah, ini kronologinya nih. Ketika kegagalan 2 kapal itu untuk merapat ke Gaza, maka kemudian penduduk Afrika Utara, yang mana pantai mereka itu bersambung ya ke Gaza. Dari Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Mesir, itu nempel itu langsung pantai Gaza itu. Ya. Mereka mengadakan aksi yang namanya Sumud Al-Magharib. Ya. Artinya keteguhan orang-orang barat. Gitu loh. Mereka ngapain? Mereka naik mobil, truk, bawa bantuan kemanusiaan, ada yang naik motor, pokoknya intinya jalan 2.500 orang nembus dari perbatasan ke perbatasan. Targetnya adalah sampaikan bantuan kemanusiaan ini ke Gaza. Tapi di antara mereka kemudian digagalkan di Mesir. Saat itu yang sempat ikut dari Indonesia adalah Mbak Zaskia Diameka, terus Mbak Wanda Hamidah dan Mbak Indah Dari saat itu yang sempat ikut. Nah, singkat cerita, panitia Freedom Flotilla, terus kemudian panitia kapal gitu lah intinya, panitia laut dengan panitia darat nih rapat. Gimana kalau kita joinan? Kita ngeberangkatin sekaligus aja kapal-kapal yang banyak, ngajak orang dari seluruh dunia, biar apa? Gaya tekannya lebih kuat. Gitu. Rapatlah kita pada saat itu. Dan disepakati kita akan memberangkatkan 50 kapal dari kurang lebih sekitar 30 negara saat itu. 50 kapal dari 30 negara. Dari 30-an negara. Dan bukan last minute juga sebenarnya, tapi di tengah perjalanan, karena kan kita Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam kan bukan negara Eropa ataupun bukan negara Afrika yang pantainya itu berbatasan langsung dengan Palestina. Jadi memang kita nih bukan yang gak diajak ngomong, tapi memang kita berinisiatif. Kita gabung. Indonesia Malaysia saat itu dipuji sekali karena mengirimkan delegasi yang banyak, dan bukan cuma mengirimkan delegasi tapi memodali beberapa kapal.
Oh, iya benar. Yang akhirnya sempat ada patungan kapal itu. Betul, kan ya. Itu. Benar. Nah kan kemudian singkat cerita kita tahu eskalasi perang pada saat itu di bulan September sampai Oktober lagi gila-gilanya juga. Benar. Pertempuran bahkan pada saat itu ekstrimnya adalah si penjajah Israel ini menarget kantor pejuang di Doha. Itu ekstrim sekali, gila banget. Dan pada saat itu emang di Tunisia itu kan belum berlayar. Kapal-kapal kita kan udah disabotase. Dilubangin lah, ditembakin pakai drone lah, apalah gitu kan. Nggak jelas. Serangannya dari situ sudah ada serangan sebenarnya. Udah ada serangan dari situ. Terus tiba-tiba kapal induk Amerika Serikat itu kan berangkat ke negara yang terdekat dengan dengan Tunisia pada saat itu, dan dari kita jaraknya cuma 250 km. Gitu loh. Udah kayak gitu. Nah, intinya tetap sekitar 45-an kapal tetap berangkat, 5 kapal menyusul dari Yunani. Kita tahu sekitar 100 km dari Gaza, kapal-kapal itu diintercept. Sebagian besar di antara mereka ditangkap. Gitu. Sehingga akhirnya dari perjalanan itu muncullah inisiasi untuk berangkat di 2026 ini. Betul. Gitu ya. Masih ibaratnya masih dengan misi yang sama ya, Ustaz ya? Masih dengan misi yang sama. Dan kali ini akan lebih banyak. Kapalnya rencananya mau 200. Hampir 4 kali lipatnya kurang lebih. 4 kali lipat. Nah, 200 kapal. Kemudian dari pengalaman di intercept di mendekati perairan Palestina gitu ya. Sekarang ini apa yang udah dipersiapkan? Misalnya kan kadang kita tahu jangan lewat jalur ini karena kita evakuasinya agak susah, agak sedikit ke kanan, atau mungkin secara taktikalnya ada yang mungkin bisa dikasih tahu juga ke sahabat-sahabat kita. Ini sebenarnya bermulai dari ngapain sih? Gitu kan? Pasti orang mikir, lu nganter bantuan kemanusiaan. Nah, pasti nanti ada yang bilang gini, kalau lu mau nganter bantuan kemanusiaan ya mendingan lewat Mesir lah. Lebih konkret, lu tinggal nungguin Rafah kapan buka, lu bisa ngopi-ngopi nyambil mandangin piramida. Lu nggak usah mabok-mabokan di kapal gitu kan? Ngapain juga gitu? Ya bener emang, gitu kan? Karena tujuan kita itu bukan cuma mengantarkan bantuan kemanusiaan. Tujuan kita adalah membuka mata dunia, terutama dunia barat. Host dari Freedom Flotilla misalnya, terus gerakan Sumut yang naik truk ke Gaza itu adalah berasal dari negara-negara yang dalam tanda kutip kepeduliannya kepada Palestina itu belum sampai ke level birokrasi. Spanyol, Perancis, Inggris, Belanda dan lain-lain sebagainya itu masyarakatnya semuanya Masya Allah itu peduli banget sama Palestina. Meskipun mereka Yahudi, mereka ateis, mereka Kristen, Protestan ataupun Kristen Katolik gitu ya, dan lain-lain. Akan tetapi secara birokrasi mereka anti Palestina. Secara negaranya. Secara gitu negara, ya. Dan bahkan bukan cuma anti Palestina. Secara negara, ya mereka memang bekerja sama langsung untuk mengirimkan senjata, mengirimkan dana-dananya, terus memberikan perlindungan diplomatik kepada para tentara penjajah. Kan tentara penjajah itu ada yang paspornya Perancis, Inggris, Jerman, Belanda dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itulah mereka itu berlayar untuk membuka mata negaranya gitu loh. Untuk membuka mata makanya kan sebagian besar kawan-kawan kami yang berlayar memang dari negara-negara itu, dan berangkatnya memang harus dari negara itu bukan hanya karena alasan geografis, tapi memang tujuannya adalah membuka mata dunia barat bahwa tentara penjajah itu musuh kemanusiaan gitu loh. Jadi secara garis besar adalah mereka ini sebenarnya punya satu misi awareness terkait dengan hal kemanusiaannya. Betul. Gitu ya. Sehingga nanti negaranya bisa melihat bahwa ya memang ini adalah keinginan organik rakyatnya. Betul. Untuk bab kemanusiaan. Ini menarik sekali. Terus kemudian jika terjadi hal-hal yang seperti kemarin diintercept oleh tentara Israel gitu ya, kemudian ada sabotage yang sekiranya bisa menghambat perjalanan mereka lah gitu. Ini sudah ada antisipasinya, Ustaz? Kita kan sipil ya, gitu kan. Namanya kita sipil berarti kan kita tidak pernah mengalami pelatihan militer gitu kan. Bahkan kalau bisa memang bukan orang militer sama sekali gitu loh. Antisipasinya gimana? Satu, sejak tahun 2024 sebetulnya panitia-panitia di setiap negara yang mengorganisasi aksi pembelaan terhadap Palestina, baik ini dalam rangka keislaman maupun dalam rangka murni kemanusiaan. Karena kan di luar negeri itu rata-rata yang mengorganisasi itu kan bukan orang Islam. Kita udah rapat ngumpul, bahkan kita ketemu sama orang Hindu, orang Sikh, orang dan agama-agama yang lain lah gitu yang punya kepedulian kepada Palestina. Satu itu. Nah, apa yang kita lakukan saat itu, kita mengontak petinggi-petinggi negara
di negara-negara tertentu yang memang memiliki kepedulian dan bisa menciptakan kekebalan tertentu, atau kalaupun tidak kebal ketika dia ditarget, ini akan memicu protes besar-besaran dari negara tersebut sehingga bisa menekan penjajah. Gitu loh. Contohnya, nah makanya memang yang diutamakan untuk berangkat ini adalah para influencer yang followernya besar, atau orang-orang yang dia tidak mewakili satu kalangan spesifik gitu loh, tapi semua orang tuh menyorot dia, atau dia juga adalah seorang politisi. Nah, dari Turki dan Pakistan ini yang berangkat adalah anggota dewan atau mantan menteri. Begitu juga dari Eropa itu ada beberapa anggota dewan yang ikut. Nah, Indonesia aja nih yang berangkat baru influencer gitu ya. Menterinya atau mantan menterinya nggak ada ikut? Ada Mbak Wanda Hamidah, itu kan mantan anggota dewan saja, gitu. Yang lain mantan anggota dewan kita kan mungkin lagi sibuk memasak di dapurnya masing-masing. Mungkin. Mau disebut nih dapurnya apa? Oke, lanjut. Sibuk cooking in their kitchen. Jadi intinya kan ada inilah ya, ada perbedaan persepsi, dan kita percaya pemerintah kita itu pro Palestina. Sehingga tidak perlu kita ograk-ograk juga, kan pemerintah kita sudah berjuang untuk menolong Palestina meskipun baru secara kemanusiaan saat ini. Nah, tadi kan ada layer pertama, kekebalan diplomatik tadi tuh. Betul. Ya kan? Layer keduanya adalah kita begitu berangkat ke sana, kita akan mengalami pelatihan dulu, dan ini memang polanya berbeda. Kalau kapal-kapal kecil seperti Madeline dan Hanzola, kan mereka udah biasa berlayar. Ya kan, Mbak Greta Thunberg, Mas Tiago dan lain-lain sebagainya. Atau Mas Yusuf Omar gitu kan dari Sin TV. Nah, bagaimana dengan yang baru-baru ini nih? Ada Global Summit Flotilla 2025, terus Global Summit Flotilla 2026 ini kita akan dikumpulkan dulu di sebuah tempat, gitu ya. Dan jangan dibayangin kita pakai penginapan apa, enggak. Orang-orang luar itu suka backpacker. Gitu ya. Jadi kalau mereka ngumpul sebuah tempat, ya udah cari sendiri penginapannya. Pokoknya dibuat seefektif mungkin. Bahkan mereka kemarin saya lihat di Tunisia itu memang ada yang ngecamp di pantai. Bener kayak camping gitu ya. Kayak camping aja gitu. Mereka nggak sewa penginapan, nggak apa. Makan ya udah kesadaran kita aja beliin dia gitu loh. Gitu kan. Kita dilatih apa? Yang pertama dilatih untuk mengenali apa yang akan kita hadapi. Cuaca gitu kan. Terus kita nanti akan dibagi tugas. Dalam setiap kapal itu harus ada dokter, harus ada jurnalis, harus ada kru kapal. Kru kapal itu ada kapten, ada co-kapten. Nah, ini unik gitu loh. Keputusan itu harus ada di dia. Nggak boleh kita sok inisiatif. Terus tiba-tiba kita yang ada jadi penumpang biasa, ya udah kita ke kanan gitu, nggak bisa ya? Nggak boleh. Kan kita nggak punya kemampuan navigasi, apalagi kita yang dari negara tropis nggak biasa dengan laut Mediterania. Betul. Kan? Itu yang pertama. Kita nanti akan dilatih tadi menghadapi ombak tinggi, terus menghadapi apa ini itu. Kita akan dilatih untuk mengenali senjata-senjata penjajah yang akan menyerang kita, probabilitasnya. Pertama drone. Drone itu ada drone yang tipenya Hermes, ada drone kaki 6 tuh. Yang kemarin menyerang kita itu adalah drone kaki 6 yang dia akan menjatuhkan bahan peledak ke kapal-kapal kita. Terus ada roket bawah laut. Ini nggak bisa kita lacak sama sekali. Terus nanti ada drone yang tugasnya itu khusus untuk menghilangkan sinyal, karena kan kita bawa Starlink di kapal. Tapi begitu ada drone ini nih, sinyal nggak ada. Diacak gitu ya. Begitu sinyal sudah tidak ada, status kita di radar panitia pusat akan langsung lost atau intercepted. Berarti gitu. Ada pengacaunya lah ya dari Mas rombongan ini ya. Jadi intinya kita dilatih kayak semi militer untuk mengenali senjata lawan lah gitu. Betul. Nanti begitu tentara Israelnya sudah terlihat di depan mata kita nih, kan pertama kelihatan kapal perang dulu. Terus yang kedua nanti dari kapal perang itu mereka akan turunkan boat karet itu. Nah, ketika mereka melakukan pendaratan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, ini saya mau luruskan. Banyak orang bilang ini adalah jihad bil qital, atau yaudah tentara Israel datang ke atas kapal, di-kill aja, di-unalive aja gitu kan. Udah tonjok kayak. Iya, dipukul kayak gitu kan. Enggak boleh, karena kan ini misi damai. Ya kan? Ini kan misi damai, dan bagi negara-negara Eropa, Israel bukan musuh. Kan gitu. Ya, betul. Kan? Betul. Kalau bagi kita negara Indonesia terutama ya kita sebagai kaum muslimin, Israel mau dia tentara kayak, mau dia perdana menteri aja kayak, mau dia warga sipil kayak, enemies gitu loh. Tapi kalau bagi negara Eropa kan tidak. Makanya kita diajarkan begini, udah kalau ada nanti tentara penjajah, diam, jangan melawan, handphone kita buang. Buang handphone. Buang handphone. Biar apa? Dia tidak bisa mengekstrak data-data kita. Karena kan ada yang memang aktivis kemanusiaan, ada yang memang anggota dewan ini itu dan lain sebagainya. Khawatir nanti menjadikan keluarga kita sebagai tawanan. Gitu loh. Nah, kemudian handphone kita dibuang. Ikuti aja perintah mereka tuh apa. Ya, tangkap
ya udah ikutin aja gitu kan. Mohon maaf ya, ditelanjangi ikuti aja. Oke. Jangan melawan. Oke, itu sebagai prosedur awalnya ya. Prosedur awal. Sama seperti kita kalau ditilang oleh polisi di Indonesia kan. Jangan melawan. Ikuti saja perintah aparat. Oke. Berapa Pak? Ya. Surat-surat gitu ya. Iya, surat-surat ya. Kalau dia bilangnya 20.000 ikuti aja udah. Ya, biasa kita bahasa lapangan ya, Sat ya. Iya, bahasa lapangan lah. Gitu. Oke. Jadi apa namanya? Ini bukan aksi perlawanan, tapi aksi untuk membuka mata dunia dan membuka blokade. Gitu loh. Makanya aksi ini dari sekitar 20 sampai 25 aksi yang sudah terjadi sejak tahun 90-an, hanya 3 atau 4 yang berhasil mendarat. Dan memang tujuan kita bukan mendaratnya. Membuka blokadenya. Artinya ketika misi ini nggak sampai ke tujuan gitu ya, ini juga bukan bagian dari goalsnya. Itu gitu dia. Ya. Yang penting blokadenya aja kebuka. Iya. Kemudian perjalanannya juga ini menjadi satu isu yang ditangkap sama dunia. Gitu. Betul. Ya. Dan kita nggak boleh nggak boleh mendiskreditkan masa berlayar doang segala macam. Di Indonesia mungkin tidak terlalu terlihat, tapi di negara-negara seperti Prancis, di Spanyol dan lain sebagainya gitu loh. Ini sangat works. Di mana di negara kita kan kampanye isu Palestina itu di negara kita, di Malaysia gitu kan. Isu keislaman. Betul. Yang muncul adalah nama gerakan perjuangannya, ikat kepala hijaunya gitu kan, nama komandannya gitu loh. Tapi di negara mereka tidak gitu loh. Di negara mereka nggak bisa kita ngebahas nama gerakannya gitu loh. Kita nggak bisa dalam tanda kutip memasarkan ideologi gerakannya yang Islam sekali. Nggak bisa kita di negara mereka itu memasarkan takbir secara vulgar gitu. Secara vulgar nggak bisa. Orang mereka bukan Islam kok. Apalagi kan trauma mereka kepada imigran-imigran dari Afghanistan, dari Suriah, kepada aksi 9/11 itu masih ada. Masih kental ya? Masih kental itu. Beda dengan negara kita yang emang udah percaya bahwa 9/11 itu buatan Amerika juga. Enggak, ini kita bicara sama orang non-muslim. Yang mana mereka menghadapi Islam dan kaum muslimin sebagai manusia yang sama dengan mereka nih. Mereka hanya melihat ini dari media, terutama media barat yang terkenal suka berdusta tentang orang-orang Islam. Gimana kira-kira cara membuka mata mereka? Iya. Gitu loh. Jadi ibaratnya di Islam pun juga kita mainnya main alus lah ya. Main alus. Quote unquote gitu loh. Ya. Oke. Nah ini satu hal yang tentunya menjadi informasi juga. Saya juga nggak banyak tahu tentang misi ini sebenarnya. Makanya saya bertanya dengan Ustadz Amar dan juga ini menjadi bahan untuk teman-teman yang ada di sini. Sehingga ketika timbul gerakan ini nggak serta-merta ini perjuangan Islam, ini jihad, ini apa. Nggak serta-merta seperti itu ya. Betul. Tapi memang ini murni gerakan sipil yang ingin membuka mata dunia bahwa misi ini adalah misi kemanusiaan. Betul, gitu itu ya. dia. Oke. Nah, perjalanan ini Sat, kalau bisa dibilang kan rombongan Indonesia tuh berangkat berarti di tanggal berapa? Sekarang tanggal 10 tanggal 8. Tanggal 8 tanggal 7 malam. Oke. Nah, perjalanan dari Indonesia, rombongan GSF Indonesia ini kemana dulu nih? Oke, pertama kita ke Perancis dulu. Oke. Kenapa? Ya biasalah tempat transit aja gitu ya. Mungkin ada pertimbangan biaya tiket, ada pertimbangan juga yang lebih murah dan di sana mungkin jaringan kita juga ada gitu kan. Kita komunikasi dengan aktivis kepalestinaan di Perancis dulu. Setelah itu baru kita nanti akan berangkat ke Spanyol dan per hari Jumat itu kapal-kapal yang dari Perancis sudah berlayar. Jadi ada nanti berangkat dari Perancis, dari Yunani, dari Turki dari Spanyol, lalu kemudian dari Afrika. Kita polanya di tahun 2025 adalah kita ketemu di laut. Titik kumpulnya ya. Titik kumpul di laut. Nah, ini ada yang dari Perancis, cuman delegasi kita akan lanjut ke Spanyol. Lanjut ke Spanyol, nanti kita ikuti kapal yang berangkat dari Spanyol, ikut atau tidaknya di lokasi nanti kita baru tahu. Oke, berarti seperti kayak 2025 kan ada beberapa yang udah pada ke Tunisia semuanya, ada yang nggak ikut gitu betul. Ya. Oke. Betul. Nah, ini apakah akan ada screening yang sama, Ustaz? Untuk menuju ke pemberangkatan ke perairan Palestina? Pada saat kita udah siap nih, udah bawa carrier, udah siap meninggal lah gitu bahasanya kan. Kita tuh masih menghadapi 3 hal loh. Ya kan? Hal pertama kondisi fisik kita. Kan nanti cuaca ada badai apa segala macam, ini mengerikan sekali gitu ya. Yang kedua adalah sabotase kapal, sehingga kapal yang udah kita beli 200 nih bisa jadi nanti jumlahnya tinggal 130. Tinggal 150 diledakkan atau kapal-kapal itu dilubangi, kaptennya mundur. Kemarin drama yang paling menguras emosi kita di Tunisia adalah kapten-kapten kapal itu mundur karena ditekan. Gini, yang paling penting dalam aksi keberangkatan ini itu bukan kita, tapi supirnya ada nggak?
kapalnya. Oke, armadanya ada gitu armadanya ya. ada nih. Tapi supirnya nih yang masih tentatif gitu ya. Karena kan gini, jadi supir kapal, jadi nakoda kapal itu sama seperti supir truk, harus ada izin-izinnya, dia punya SIM kapal. Menembus perairan internasional itu nanti negara-negara yang dilewati itu akan minta surat-surat apa-apa segala macam. Nggak bisa asal bisa nyetir kapal lu jadi nakoda, nggak bisa. Harus yang punya license. Jadi secara persyaratan dokumentasinya semuanya harus ada dulu gitu ya. Betul. Dokumennya ada, kemudian dari sisi legalitasnya semuanya juga harus lengkap gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau tadi dari Ustadz Amar sampaikan bahwa di kasus 2025 ini para nakoda mengalami banyak tekanan. Contoh tekanannya, Ustaz. Oke, contoh tekanannya ini yang diceritakan Mbak Wanda Hamidah di kapal beliau yang di Italia. Jadi ini aneh. Jadi Mbak Wanda itu cerita di jalan gitu ya, maksudnya di jalan di laut. Di laut. Pas di laut, ini supirnya seperti gelisah, lalu kemudian tiba-tiba bilang tangki bahan bakar ketinggalan. Di laut. Balik lagi ke Tunisia, terus jalan lagi. Intinya ada sesuatu yang membuat si kapal ini bocor. Nggak tahu apa. Tiba-tiba, tapi memang faktanya bocor. Ya faktanya bocor. Gitu loh, bocor mendarat di Porto Paolo di Italia. Kapten kapalnya mundur. Nah, di Tunisia, kapten kapal yang berasal dari Tunisia itu tiba-tiba juga mundur dengan berbagai alasan, ditekan polisi, dan ini sampai ke media Tunisianya juga. Dan si penjajah ini kan pinter ya. Mereka sudah tidak lagi hanya menggunakan tekanan-tekanan birokrasi, tapi mereka mengerahkan buzzer-buzzer yang membuat peserta aksi di masing-masing negara itu kena mental juga. Gitu loh. Indonesia? Sama aja, pasti ada. Oke, siapa yang ditekan? Apanya? Dari relawan Indonesia. Oh, yang kena gitu ya. Maksudnya kena. Oh, banyak banget, terutama emang sasarannya ditujukan kepada Ustadz Hussein Gaza. Ya kan saat itu Ustadz Hussein Gaza kan diserang buzzer. Wah, ini mah donasi aja gitu kan. Wah, ini mah cuma jalan-jalan ke Tunisia dan lain-lain sebagainya gitu loh. Ya terlepas dari itu semua, itulah yang terjadi pada kapten kapal kan. Gitu loh. Dan di sisi lain, tekanan utamanya adalah saat itu beberapa negara sengaja memperpanjang pengurusan izin. Kan kapal itu sama seperti kereta api. Jadi ada jadwal-jadwalnya, atau pesawat lah ada jadwal-jadwalnya. Dia nggak boleh berangkat dulu apa segala macam. Ketika otoritas pelabuhan tidak mengizinkan si kapal ini berangkat, dia tidak boleh berangkat. Nggak boleh jalan. Dicegat sama polisi laut lah itu intinya. Di Tunisia waktu itu harusnya misalnya nih kita berangkat tanggal 9 September nih misalnya. Terus agendanya 25 September itu kita sudah di Israel ditangkap. Ini sampai tanggal belasan belum bisa berangkat gara-gara sengaja dari otoritas tidak mengeluarkan surat izin berangkat. Emosi nih, tarik ulur, bete sendiri pokoknya. Oke. Ini ngeri ya? Enggak ngeri, ini kayak perang Tabuk. Tarik ulur, jadi enggak gitu loh. Dan semakin lama delegasi sebuah negara berada di negara orang kan, biaya penginapan, biaya makan, terus konten dia kan lama-lama bukan Palestina lagi. Konten dia tuh lama-lama karena bosan juga kan. Jalan-jalan lah di Tunisia, jalan-jalan di mana karena bosan kan. Bosan dan dia sedang dalam keadaan marah gitu loh. Jadi membuat sebuah distraksi konten yang akhirnya nggak berfokus lagi. Iya, nggak berfokus lagi, dan itulah yang kita mengantisipasi itu. Makanya kita hari ini tidak lagi berlayar dari Tunisia, tapi kita coba berlayar dari Spanyol, dari Prancis. Masya Allah. Ya, kita berharapnya yang nggak ikut berangkat ini salah satunya juga antum. Semoga diberikan kemudahan kelancaran. Amin. Kalau saya sih nyarinya nanti kita nungguin kapan Gaza buka. Kita akan masuk Gaza dan nanti di hari Idul Adha saya akan coba masuk ke Masjidil Aqsa. Kita urus visa. Masya Allah. Ini gitu. Nih pejuang nih. Mentalnya gini nih guys ya. Masya Allah. Nah, ngomongin Palestina, kalau tadi melalui gerakan Global Sulmud Flotilla gitu ya. Sekarang dari kabar yang mungkin bisa dibilang ini kabar yang membuat kita happy. Setelah 40 hari kompleks Masjidil Aqsa ditutup gitu ya oleh tentara Zionis. Akhirnya dibuka. Ya. Gitu. Nah, sebelum masuk ke situ ada sebuah pertanyaan. Kenapa sampai akhirnya kompleks ini ditutup? Oke. Orang banyak bilang ya karena adanya perang Israel dengan Iran gitu ya. Tapi apakah semengerikan itu sehingga akhirnya ditutup? Ada apa gitu? Sebenarnya bukan karena perang Israel dengan Iran. Tapi karena kita aja nggak peduli. 40 hari Aqsa ditutup memang ada apa? Apa yang kita lakukan? Betul.
Kita sibuk memperdebatkan apakah Ali Khamenei syahid atau tidak. Yes. Kita sibuk memperdebatkan nih Saudi ini kira-kira pro Palestina apa enggak. Kita sibuk memperdebatkan Hizbullah itu kaum muslimin apa bukan, memperjuangkan pembebasan atau tidak. Kita sibuk memperdebatkan Netanyahu ini masih hidup apa udah mati nih sebenarnya, ya kan? Sedikit, saya nggak bilang nggak ada, tapi sedikit sekali kita yang bicara soal Masjidil Aqsa. Kita lebih suka bicara sesuatu yang menaikkan follower. Saat ini orang yang bicara tentang Iran itu follower langsung naik. Saat ini orang yang bicara tentang Netanyahu mati itu follower langsung naik. Saat ini orang yang bicara tentang dalam tanda kutip ya memuji Mujtaba Khamenei, memuji Iran itu follower langsung naik. Dan seterusnya. Gitu ya. Dan ini juga ternyata adalah yang terjadi kepada para pemimpin dunia Islam pada hari ini. Sampai-sampai ironisnya kemarin ketika hari Paskah kan Israel menutup gereja kebangkitan. Betul. Itu tempat sucinya saudara-saudara kita orang Kristen. Apa yang terjadi? Paus dan negara-negara Kristen atau negara-negara non Muslim lah ya, Prancis, Inggris, protes keras. Penutupan itu hanya 1 hari, langsung dibuka lagi. Betul. Seorang anggota dewan dari Yordania itu marah, terus berkata begini, wahai Paus, tolong bukain itu Masjidil Aqsa buat kami, karena kami memang yang memegang kuncinya, tapi tidak satu pun pemimpin-pemimpin negara kami mau membukanya. Allahu Akbar. Kita minta tolong sama Paus, pemimpin agama lain untuk membuka masjid kita. Gitu loh. Nah, apa alasannya ditutup? Alasan publiknya sih karena perang antara mereka dengan Iran. Betul. Tapi alasan di belakangnya adalah atas tekanan dari orang-orang Yahudi ekstrem kanan yang dipimpin oleh Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich menekan Netanyahu agar apa? Agar mengosongkan Masjidil Aqsa sebagai dalam tanda kutip pelecehan kepada kaum muslimin. Oke, berarti ini kesengajaan sebenarnya. Kesengajaan, ini pelecehan. Karena apa? Di dalam kota Baitul Maqdis itu kan ada banyak masjid. Nah, di salah satu masjid yang dimiliki oleh sebuah madrasah yang di situ kelihatan Masjidil Aqsa, masjidnya nggak ditutup dan orang boleh taraweh di lapangan terbuka. Artinya itu sama sekali bukan alasan keamanan, tapi ini memang pelecehan kepada simbol agama kaum muslimin. Oke, terlebih dari momennya sendiri kan. Terlebih dari momen. Sholat Idul Fitri kita Idul Fitri. Nah, Ramadan juga ditutup. Betul. Gitu ya. Dan ini adalah pertama kali sejak Ramadan 1969. Artinya sudah sekitar 60 tahun lalu ya, sekitar hampir 55-an tahun yang lalu itu Aqsa itu ditutup ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena di Aqsa itu ada 4 momen sakral yang tidak boleh Aqsa ditutup apapun yang terjadi. Pertama di hari Jumat. Salat Jumat itu nggak boleh apapun yang terjadi akan ditutup. Andai kata ditutup rame pasti. Terus yang kedua adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga adalah Idul Fitri. Dan yang keempat adalah Idul Adha. Ini sama sekali nggak boleh ditutup. Kalau ini ditutup biasanya, nah ini nih terjadi perang. Contoh di tahun 2000 Ariel Sharon saat itu Perdana Menterinya mereka itu menerobos masuk ke dalam kawasan Masjidil Aqsa. Lalu kemudian di saat yang sama itu terjadi kerusuhan karena kaum muslimin menghalangi dia dan ditembaki. 3 hari atau 4 hari kemudian pecah yang namanya Perang Besar Intifadah kedua. Itu perang besar yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Nah, kemudian di tahun 2021 misalnya, itu terjadi sebuah perang namanya Saiful Quds atau Pedang Yerusalem lah gitu kalau bahasa Indonesianya. Apa yang terjadi pada saat itu? Karena tentara penjajah melakukan kekacauan di dalam Masjidil Aqsa. Dan saat itu pejuang-pejuang kita di Gaza melancarkan perang yang disebut sebagai Saiful Quds. Itu 7 hari perangnya. 2023, tentara penjajah itu masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan menciptakan kekacauan besar. Sampai-sampai saat itu sekitar 300 orang ditangkap, 50 pemuda terluka parah, termasuk juga para perempuan. Apa yang terjadi? Pecah perang Tufan Al-Aqsa yang sampai hari ini. Gitu loh. Jadi sebenarnya itu cuma alasan mengada-ada saja. Gitu loh. Oke, jadi memang satu adalah memang tujuannya adalah melecehkan gitu ya kehormatan umat Islam. Kemudian dengan membuat bahwa ini seolah-olah faktor keselamatan atau juga menjaga aset terkait dari sisi perang Israel dengan Iran. Betul. Namun kalau kita tahu nih masalah pengurusan atau juga pembukaan dan penutupan Komplek Masjidil Aqsa ini kan biasanya ada badan sendiri nih yang ngurus, badan wakafnya lah istilahnya seperti itu. Nah, ini apakah tidak melewati diskusi dengan pemilik otoritas di Masjidil Aqsa sendiri atau memang sengaja ada kayak water test gitu. Ada coba untuk tes ombak lah, kita lihat kayak gimana. Diskusi saya yakin pasti ada, akan tetapi di publik itu tidak ada.
Artinya tidak ada statement apapun. Saat ini Masjidil Aqsa itu di bawah ke pengurusan Dewan Wakafnya Yordania atau Departemen Wakaf Yordania, tapi nggak ada statement apa-apa. Hanya mengecam dah gitu aja. Dan saya meyakini ini adalah semacam test the water yang contohnya gini. Mereka itu kan bisa dengan mudah sebetulnya menarget atau menangkis rudal-rudal Iran. Tapi di satu titik ada semacam kesengajaan rudal Iran itu menarget, bukan menarget ya, saya lebih cocok mengatakannya meleset, sehingga mengenai salah satu dinding kota tua Masjidil Aqsa atau kota tua Baitul Maqdis. Tapi tidak ditangkis. Untuk apa? Untuk seakan-akan memberikan nih kepada kaum muslim nih, Aqsa tuh dihancurin sama Iran juga kok gitu loh. Ini test the water aja gitu loh. Kita dibikin emosi. Dan kemarin 1 hari sebelum dibuka, apa yang terjadi? Itamar Ben Gvir masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Artinya kan ini sebenarnya kayak Aqsa tuh udah punya kita, bro. Bait Allah itu atau Bait Sulaiman tuh udah punya gua. Lu nggak bisa masuk kecuali atas izin gua kan? Berarti pengakuan secara de facto-nya sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, ini menjadi pertanyaan juga, Ustadz, bahwa kan 40 hari ditutup, masyarakat muslim dunia diem gitu kan. Isunya ketutup lah sama perang dengan Iran. Kemudian apa sih yang dirasakan atau juga yang mungkin terlontar dari warga Palestina sendiri, kemudian tentara HMZ gitu ya. Ini mereka, ini kok dunia kayak gini sih, dunia Islam? Ada nggak sih kabar-kabar itu? Banyak gitu ya. Pertama gini, HMS ya atau pejuang kita di Gaza, Ikat Kepala Hijau, kenapa mereka diam? Karena saat ini mereka sudah habis-habisan perang selama 3 tahun. Jadi nggak tepat kalau kita menagih mereka. Dan perang ini kan justru terjadi karena penerobosan yang terjadi pada tahun 2023. Iya kan? Karena penerobosan dan kekacauan yang diciptakan oleh penjajah di tahun 2023 ke Masjidil Aqsa, maka perang ini terjadi. Dan sekarang sudah gencatan senjata, mereka pasti akan mengutamakan terlebih dahulu nasib krisis yang terjadi di Gaza. Yang kedua, bagi masyarakat Baitul Maqdis, ya masyarakat Baitul Maqdis mereka itu mengadakan aksi. Kemarin di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu mereka pokoknya aksi sholat di titik terdekat dengan Masjidil Aqsa. Itu seru banget, saya ngangkat di Instagram gitu ya. Dan ini nggak banyak yang ngangkat. Saya lihat ini yang angkat cuma ada akun saya, akun Gaza Update dan beberapa akun-akun lembaga kemanusiaan. Tapi yang lain ini kayaknya memang fokusnya Gaza gitu ya. Tapi it's okay, itu bagus juga. Gitu ya. Dan penduduk Baitul Maqdis sendiri ya, justru penduduk Baitul Maqdis itu kan urunan munasoroh buat Gaza gitu loh. Karena mereka sadar di Gaza terjadi krisis kemanusiaan, di Baitul Maqdis terjadinya krisis politik. Jadi secara ancaman nyawa lebih mengancam Gaza gitu loh. Tapi secara status ancamannya lebih besar yang terjadi di Baitul Maqdis gitu loh. Gitu. Jadi artinya dari masyarakat pun sebenarnya pingin menjerit gitu ya. Tapi akhirnya ya sudah, kita mandiri dulu lah. Betul. Kita berdikari dulu, masih bisa kok kita upayakan semuanya. Dan alhamdulillah 40 hari setelahnya baru kawasan di Masjidil Aqsa terbuka. Betul. Gitu ya. Nah, ini kalau kita mungkin pengen tahu nih, harusnya di hari pertama penutupan apa sih yang harus dilakukan sama umat muslim, terutama di Indonesia dengan kejadian ini, Ustaz? Bayangin kalau di sebuah kampung ya tidak ada azan subuh. Karena saat itu mungkin muazinnya kesiangan atau pada saat itu mungkin ada sesuatu lah gitu ya, sehingga tuh masjid tutup. Pertanyaan saya adalah, ada nggak yang bakal protes di kampung itu kalau emang masyarakat kampung itu pada nggak sholat subuh ke masjid? Harusnya protes. Harusnya protes kan kalau emang pada sholat subuh di masjid. Tapi kalau ternyata pada nggak sholat gimana? Mereka bahkan nggak tahu kalau masjid ditutup. Itulah yang terjadi kepada kita. Saat ini kita hanya fokus kepada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Memang 2 masjid itu jauh lebih utama. Antum kalau diberikan kesempatan, ente mau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau ke Aqsa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dulu. Itu lebih utama daripada Masjidil Aqsa. Akan tetapi akhirnya banyak orang melupakan Masjidil Aqsa, sehingga mereka merasa tidak ada hubungannya ya, kayaknya penutupan Masjidil Aqsa dengan kita di Jaksel, dengan kita di Depok, dengan kita di Citayam, nggak ada hubungannya deh kayaknya deh. Jalan masing-masing. Iya, jalan masing-masing. Itu yang membuat kita tidak peduli. Gitu loh. Awal apa yang terjadi di Gaza itu, apa sih nama perangnya? Tufan Al-Aqsa. Artinya air bah Al-Aqsa yang tujuannya itu adalah untuk menghukum penjajah gitu loh, atas merajalalahnya mereka di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang akan mengalahkan si penjajah ini nanti oleh Al-Qur'an, ya, orang yang akan mengalahkan Bani Israel itu disifati sebagai
ibadan lana uli ba'sin syadid, seorang hamba Allah yang perkasa, yang kuat sekali, ayyadkhulal masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Mereka akan memasuki masjid, merajalela di masjid ya, di kampung-kampung sebagaimana dakhaluhu itu artinya Bani Israilnya, sebagaimana Bani Israil itu masuk ke dalam masjid itu di kali pertama dengan merajalela. Gitu loh. Sehingga memang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan terjadi itu nanti pasti akan ada hubungannya dengan Masjidil Aqsa. Dan hancurnya si penjajah ini adalah peristiwa yang berhubungan langsung dengan pertempuran untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa. Bukan sekedar pertempuran untuk memperebutkan jalur minyak, bukan sekedar pertempuran untuk mempertahankan Gaza. Saya mengatakan sekedar di sini bukan memperkecil jiwa yang gugur di situ, akan tetapi pertempuran ini nanti yang akan menghapus Israel dari muka bumi selama-lamanya adalah pertempuran untuk membebaskan Baitul Maqdis. Oke, sebenarnya ada final project yang lebih besar ya, dari apa yang ada sekarang ini. Betul. Oke. Nah, itu kita sudah tahu nih bagaimana harusnya ketika kita umat muslim sebagai satu kesatuan mengikatkan hati dengan Al-Aqsa ya, ketika ini terjadi. Oke, ini menjadi pelajaran. Berikutnya Ustaz, kalau kita sedikit memflashback dengan sejarah dunia Islam. Kita pengen nostalgia, bukan nostalgia ya. Kita berada di fase penutupan atau juga fase pembebasan Al-Aqsa ini kan cukup panjang fasenya. Nah, ini mungkin kalau bisa diceritakan dari tahun ke tahun, terlebih di masa lalu lah ya. Sehebat apa sih pemerintahan kaum muslimin dan juga para pejuang terdahulu saat ingin membebaskan Al-Aqsa? Oke, ini menarik. Ente bayangin, antum kuliah di sebuah tempat nih. Kuliah di mana misalnya? Saya kuliah di Semarang. Di Semarang, anggaplah di satu kampus lah gitu ya. Antum kuliah di satu kampus itu, terus ngerjain skripsinya itu di masjid. Pagi, siang, malam nginep gitu kan di masjid itu, sampai makan aja tuh bareng-bareng sama DKM dibeliin gitu loh. Terus tiba-tiba datang kabar di kampus itu sholat dilarang, masjid dirubuhkan. Antum gimana perasaannya? Dongkol kenceng dan bahkan namanya Semarang kan dekat kan ke sono, mungkin mau gaplok satpam kayak apa gimana. Nah, itu yang dialami oleh Imam Ghazali rahimahullah taala sekitar 1000 tahun yang lalu. Imam Ghazali itu nulis kitab Ihya Ulumuddin itu di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Tapi tiba-tiba dalam suatu peristiwa sejarah Masjidil Aqsa direbut. Dan proses terjadi perebutannya itu penuh dengan plot twist. Jadi sekitaran di dekade ya, di dekade direbutnya Masjidil Aqsa oleh orang-orang saat itu ya, tentara salib. Yang terjadi adalah untuk pertama kalinya dalam 600 tahun adanya syariat Islam di atas muka bumi itu, ada ratu pertama dalam sejarah Islam. Dan di saat yang sama, pada saat itu tentara Mongol itu sudah baris itu di perbatasan Asia Tengah sana. Dan pada saat itu ada dua kekuasaan Islam yang besar, yaitu Abbasiyah dan Fatimiyah. Yang satu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang satu Syiah Batiniyah, rebutan Masjidil Aqsa. Abbasiyah itu pakai tangan dari Seljuk Turki, kemudian dinasti Fatimiyah itu pakai milisi-milisi sama seperti sekarang Iran gitu ya. Ribut sampai kedua kerajaan ini jadi lemah, dan pada saat itu Aqsa singkat cerita dikuasai oleh orang-orang Syiah, direbut oleh tentara salib. Berantakan sekali kondisi dunia pada saat itu. Ada khalifah nggak ada, AFK tapi diem aja. Khalifahnya tuh diem aja seperti kebanyakan negara Islam zaman sekarang. Justru khalifahnya itu lebih fokus menangani hal-hal yang lain. Itu terlupakan. Jadi seakan-akan terebutnya Al-Aqsa itu adalah hal kecil. Udahlah gitu loh. Bayangin, jadi kondisinya saat itu lebih bagus mana kira-kira dengan sekarang? Nggak jauh beda sebenarnya. Nggak jauh beda sebenarnya. Saat itu juga kondisinya berantakan. Anda bayangin pada saat itu Suriah yang merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Palestina dipecah dua. Suriah bagian utara di Aleppo itu diperintah oleh seorang raja yang di saat yang sama punya perjanjian dagang dengan tentara salib yang menaklukkan Masjidil Aqsa. Di saat yang sama dia ini melindungi orang-orang sekte Hasyashin, yang orang-orang Syiah yang ekstrim lah gitu ya. Tapi di saat yang sama dia ini, kenapa Suriah itu dipecah jadi dua? Karena sebelumnya yang menjadi raja Suriah adalah bapaknya, dan ketika bapaknya meninggal dia punya beberapa anak. Nah, anak-anak ini rebutan Suriah. Kira-kira lebih bagus mana kondisi dengan hari ini? Nggak jauh beda atau bahkan lebih stabil sekarang sebetulnya.
ya kan? Lebih stabil sekarang. Nah, makanya kita jangan putus asa. Saat itu Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan? Tampil sebagai orang yang mampu menyatukan semuanya, tampil sebagai pemimpin alternatif. Dan itu dimulai dari apa? Itu dimulai dari mempersatukan dulu kaum muslimin baik secara militer, politik maupun secara akidah. Oke. Itu tarikan buat benang merahnya lah ya. Iya. Dan saat itu Salahuddin Al-Ayyubi dikelilingi oleh ulama-ulama dan tentara-tentara yang lahir dari 2 madrasah menurut penelitian Syekh Majid Ihsan Al-Khilani. Madrasah ini adalah madrasah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang murid dari muridnya beliau rahimahullah itu menjadi pasukan-pasukan Salahuddin, dan begitu juga madrasah Nizamiyah yang merupakan murid dari muridnya Imam Ghazali rahimahullah taala. Nah, hari ini saat ini kan seakan-akan tidak ada satu otoritas ulama yang ditaati. Ya kan? Orang bisa dengan mudah menghina, mencela, ya kan, menjelek-jelekkan fatwa Lajnah Daimah dari Arab Saudi, dan di saat yang sama orang bisa dengan mudah su'ul adab, lancang sekali kepada fatwa-fatwa dari Darul Ifta Mesir atau dari ulama Al-Azhar. Ini berbahaya menurut saya. Jangankan kita ngomongin Al-Aqsa, otoritas saja kita nggak sepakat nih siapa sebenarnya otoritasnya. Betul. Apakah ini karena salah satunya juga tidak munculnya ke permukaan, sehingga kita nih umat Islam juga nggak tahu siapa yang menjadi yang menjadi rujukan kita untuk hal-hal seperti ini. Masalahnya bukan karena tidak muncul ke permukaan, tapi memang inilah nasib generasi kita. Oke. Inilah nasib generasi kita. Tidak mencari tahu. Tidak mencari tahu. Ulama itu kan banyak sekali. Ulama itu banyak sekali. Ulama-ulama Mesir, misalnya kalau gini, di Kairo itu, ya kalau misalnya kita lagi bulan Ramadan, antum mau ngerasain 7 qiraat yang berbeda, antum tinggal pergi ke 7 masjid yang berbeda, atau antum tinggal ke Masjid Agung Al-Azhar, pergi ke 7 waktu sholat yang berbeda, antum akan dapat 7 qiraat. Oke. Gitu loh. Artinya setinggi itu ilmunya. Kalau antum pergi ke Masjid Nabawi misalnya, antum pindah dari satu tiang ke tiang yang lain, itu antum bisa menamatkan kutubus sittah atau 6 kitab hadis. Kalau antum tinggal di sana cukup lama, 6 bulan misalnya, dari tiang satu ke tiang yang lain itu ada yang fikih, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Pertanyaan saya sekarang, kenapa kok kaum muslimin tidak bisa mengakses itu? Gitu loh. Nah, kita jangankan ngomongin pembebasan Aqsa. Itu aja sebagaimana yang terjadi pada zaman Salahuddin, itu aja belum kita alami hari ini. Kita masih menganggap perjuangan pembebasan Baitul Maqdis semata perjuangan media sosial atau semata memberikan bantuan kemanusiaan udah selesai. Oke, hanya habis di titik itu aja. Hanya habis di titik itu. Kita nggak sadar bahwa kita harus punya ilmu dong. Betul. Gitu loh. Apa sih dalil kemuliaan Masjidil Aqsa? Apakah dalil kemanusiaan? Bukan. Dalilnya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mana kita tahu? Ilmu. Oke. Gitu. Nah, ini yang menjadi PR. Baik generasi yang mungkin bisa dianggap boomers lah, milenials lah, Gen Z lah gitu ya. Ini kayak hampir rata gitu ya. Bab yang satu ini semuanya tutup mata. Semuanya ya udah ini masalah kemanusiaan, ini masalah penjajahan, tapi tidak mengulik lagi tentang bagaimana kita mencari rujukan pada ulama siapa, bagaimana kita harus bersikap. Dan ternyata kalau kita bernostalgia ya dengan perjuangan sebelumnya di ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun yang lalu, ini sangat-sangat banyak yang bisa kita tarik ibrohnya. Betul. Ya? Masya Allah, kita masih sibuk joget-joget, kita masih terlena dengan dunia maya, sosial media gitu ya. Inilah kondisi negara kita tuh sebetulnya kan tidak seburuk negara lain, tapi kita kan merasa masalah negara kita tuh udah berat sekali gitu ya, sehingga kita mengabaikan Masjidil Aqsa. Oke, ini cukup membuat pengingat juga nih, reminder terutama juga buat generasi muda yang memandang semua ini bukan urusan kita gitu ya. Betul. Tapi urusan ya udah urusan orang-orang Palestina, urusan orang-orang di Timur Tengah gitu ya. Nah, kemudian menjadi sebuah pertanyaan, Ustaz. Kalau melihat perjuangan dari para pejuang terdahulu ini sebegitu militannya, sebegitu all out-nya untuk menjaga Palestina ini ya, mulai dari peperangan. Sekarang ini masalah yang lalu ya sudah, kita 40 hari bisa dibilang kita secara jiwa kalah nih, gitu ya. Secara jiwa kita kalah. Nextnya kita harus seperti apa? Oke, pertama gini, kita ini di mana sih? Kita ini adalah negeri yang paling jauh dari Masjidil Aqsa. Kita nih yang paling berhak mengatakan tuh Masjidil Aqsa. Aqsa kan nanti jauh, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita satukan dulu kaum muslimin di Indonesia, ya. Dari ahlu sunnahnya dulu deh gitu loh. Kita tuh antar ormas aja masih ribut. Kita tuh gini yang paling saya nggak suka. Kita tuh paling suka nuduh
ormas ini tuh pro Zionis, tahu gara-gara ketuanya pernah salaman sama Netanyahu. Loh, kok jadi ormas ini bawa-bawa? Gitu kan? Terus kita paling suka bilang kayaknya presiden kita, siapapun itu presidennya, itu pro Zionis deh. SBY itu pernah dibikin bahwa SBY itu agen Zionis, itu ada bukunya. Jokowi juga pernah kayak gitu. Prabowo sekarang apalagi? Sampai kapan sih kita mau kayak gitu? Sampai kapan sih kerjaan kita tuh nuding presiden kita tuh pro Zionis? Sampai kapan kita itu menuding ormas ini pro Zionis, si orang ini, atau gini deh, artis A pro Palestina, tapi di saat yang sama dia mempromosikan satu produk yang menurut standar kita ini harusnya diboikot juga nih. Oke, afiliasi Katanya. Mau sampai kapan kita ribut kayak gitu? Gitu loh, mau sampai kapan? Itu kita hentikan dulu. Yang kedua, ini yang lebih urgen lagi. Indonesia dan Malaysia ini adalah dua negeri muslim yang bisa diharapkan di paling timur sini. Kalau kita aja nggak bisa bersatu, gimana caranya kita mau sesumbar ngirimin pasukan dan lain-lain? Oke. Gimana caranya coba? Ya kan? Betul. Saat ini ya ketahanan pangan kita, ketahanan energi kita dan lain sebagainya, mau tidak mau kita harus kerjasama dengan saudara kita di ASEAN. Karena kalau kita dengan saudara kita di ASEAN, yaitu dengan Malaysia aja kita masih ribut, yang ribut bukan pemerintahnya loh ya, kita nih yang masyarakatnya yang ribut. Ini gimana caranya? Gimana caranya? Ini saya ngomong kayak gini bukan gara-gara mertua saya orang Malaysia, enggak gitu juga gitu loh. Ya kan dari istri saya kan memang orang Melayu ya, orang sana lah gitu. Tapi ya bukan berarti kayak gitu. Ini kalau kita terus mengatakan wah Malaides gitu kan misalnya kan, mau sampai kapan gitu kan? Dan sebaliknya saudara-saudara kita yang ada di Malaysia mau sampai kapan menganggap Indonesia tuh jauh lebih rendah, lebih jelek apa dan lain sebagainya. Kita sebagai kaum muslimin harus bersatu dong. Oke. Betul. Karena saya sempat 2 pekan lalu lah mendengar khutbah salah satu ustadz penggerak pembebasan Al-Aqsa juga, bahwa kita itu sekarang PR-nya adalah terlalu banyak berantem di dalam. Betul. Gitu kan. Saya mendengar 2 minggu lalu, hari ini mendengar juga dari antum. Ya. Sehingga ini menjadi sebuah PR besar. Yuk kita gandeng-gandengan lagi, kita ukhuwah lagi, kita jamaah lagi, kita barengan lagi. Betul. Gitu Ustaz ya. Dan ini kan juga ada nih di beberapa aktivis Kepalesinaan perbedaan. Ustadz Hussein Gaza itu kenceng mengatakan Ali Khamenei syahid. Satu aktivis Bang Hamzah Tamimi dengan Bang Muhammad Rizky Fauzi bilang kif syahid gitu kan. Saya di tengah, saya dikatain lo orang bingung lo. Loh bro, kita kan gerak bareng aja gitu loh. Untuk Global Support Flotilla pemimpin saya adalah Ustadz Hussein Gaza. Untuk masalah Suriah, saya dan Bang Rizky Fauzi dan Bang Hamzah Tamimi punya opini berbeda. Tapi apakah kemudian ketika disatuin di forum Kepalesinaan, saya bilang antum Hussein Gaza tidak bisa bebaskan Baitul Maqdis. Lu dia tinggal di Gaza 12 tahun, dia lebih paham apa yang terjadi di sana. Meski begitu, Bang Rizky Fauzi lebih paham dengan apa yang terjadi di Suriah. Jadi kita ngobrol bareng aja, ngopi bareng dan lain-lain sebagainya gitu loh. Chill aja lah ya. Chill aja. Kita tuh udah biasa dengan perbedaan, bro. Gitu loh. Benar. Nah, ini yang terkadang menjadi PR besar. Ketika ada perbedaan berantem ujungnya. Berantem. Iya kan? Gitu. Terus baper-baperan, akhirnya saling nyerang, buka-bukaan aib seperti itu ya. Nah, cuman kalau tadi sempat dari antum juga bilang Ustaz tentang perjuangan dan juga contohnya adalah case-case yang ada di Suriah gitu ya. Ini saya jadi tertarik juga, terutama juga sempat disampaikan oleh salah satu pemimpin perjuangan di Palestina gitu ya, bahwa kita harus mencontoh apa yang ada di Suriah gitu. Ini mungkin kalau saya ungkapannya salah boleh dikoreksi. Bahwa sekarang ini dengan kondisi persatuan, kan ini sebenarnya relate gitu ya. Betul. Perjuangan tentang persatuan, perjuangan secara jamaah ini bisa menjadikan apa yang kita perjuangkan mudah untuk kita dapat. Gitu. Jadi penasarannya adalah bagaimana kondisi atau perkembangan Suriah saat ini sebenarnya. Oke, pertama harus kita bikin bahasanya persamaan pendapat dulu nih gitu ya. Saat ini kan kawan-kawan kita yang benar-benar pro Iran itu mengatakan wah Al-Jawlani presiden Suriah tuh itu atek itu gitu kan. Oke. Dan sebaliknya orang-orang yang memperjuangkan Suriah pro banget sama Saudi bilang itu Iran tuh cuma sandiwara itu. Ini dua-duanya ini sama-sama nggak paham geopolitik gitu loh. Nah, sikap kita menurut saya paling benar udah sikapnya para pejuang yang ada di Palestina. Tapi lagi-lagi ini menurut saya aja ya gitu kan. Saya nggak suka dianggap sebagai representasi kebenaran. Ini bahaya banget. Saya ulama juga bukan gitu kan. Saya cuma pernah jalan-jalan di Suriah gitu kan, jalan-jalan di tepi barat. Bukan representasi kebenaran. Kalau kita begini terus nih, kita tidak akan bisa objektif mengamati. Makanya orang bingung ketika saya mendukung Iran menyerang penjajah, orang bingung wah ente antek Syiah. Tapi di saat yang sama ketika saya tuh
mendukung sekali dengan Suriah, terus apa namanya, saya keras kepada akidah Syiah, mereka bilang Wahabi ente. Bingung mereka sendiri akhirnya kan. Ini si Ammar ini siapa sih? Ini siapa gitu ya. Gitu. Jadi gini yang pertama. Ya. Abu Ubaidah atau juru bicara pejuang aja kita katakan gitu ya. Itu di sekitaran seminggu yang lalu itu memuji sekali aksi masyarakat Suriah karena pemerintahnya itu mendengar kabar adanya undang-undang yang menjatuhkan hukuman mati kepada tawanan Palestina, itu langsung menyerukan kepada masyarakatnya untuk aksi besar-besaran. Dan aksi itu memang atas koordinasi dengan para pejuang kita yang ada di Gaza. Gitu kan? Dan sebagai jawabannya adalah gerakan HMS secara resmi mengucapkan terima kasih, dan kemudian brigadenya yang ada di lapangan atau faksi militernya itu kemudian menerbitkan satu pujian lisan dari Abu U, ya, dianalisis panjang, ya, terima kasih kepada Sya'bina min Suriah dan seterusnya, dan bikin poster. Nah, ini yang menarik di posternya, mungkin nanti bisa ditampilkan gitu ya. Si poster ini satu itu menampilkan seorang tentara yang di badge sininya itu ada logo, tulisannya adalah wa innahu la jihad nasrun au istishhad. Ini adalah slogan khas dari brigade yang ada di Gaza. Sekaligus slogan itu sebetulnya asalnya dari Suriah. Ketika Sheikh yang mendirikan perjuangan Palestina 100 tahun yang lalu itu berjuang untuk melawan penjajah Inggris. Saat itu belum ada tuh negara yang Syi'i ini ya, belum ada. Terus bendera Suriahnya ada, yang bendera bintang 3 itu yang hijau itu ya. Dan ada satu plat tanda tempat namanya Beit Jin. Beit Jin ini adalah satu tempat yang saat itu diserbu oleh tentara penjajah di tahun 2026 ini. Nah, tentara-tentara Suriah itu menyerbu balik. Dan rupanya bagi gerakan para pejuang ini adalah bukti nyata perlawanan kepada tentara penjajah. Gitu loh. Dan kemarin itu ada nasyid yang dari Hay'ah Tahrir Asyam atau nasyid resmi, bukan nasyid resmi, bahasanya nasyid lagu wajibnya para pejuang di Suriah itu dipakai di video klipnya para pejuang di Gaza. Dan ini tentu berbeda dengan tudingan dari orang-orang yang pro Iran. Saya tidak mengatakan orang Syiah, saya mengatakan pro Iran. Yang mengatakan bahwa itu Suriah itu anteknya Zion dan lain-lain sebagainya. Pejuang yang ada di Gaza nggak mengatakan itu. Tapi juga sebaliknya nih, kita juga harus adil. Oke, ya, di Suriah memang terjadi penindasan antara pemerintahannya sendiri kepada rakyatnya saat itu. Terlepas dari isu Wahabi dan Syiah. Ya. Karena kan kejadiannya itu ya ketika tahun 2000 tahun 2000 Bashar al-Assad terpilih menjadi presiden, dia menerapkan kebijakan yang sangat represi. Gitu loh. Dan yang namanya perjuangan untuk melawan pemerintahan yang zalim, ada yang nasionalis, ada yang Islamis dan lain sebagainya. Yang Islamis dipimpin oleh saat itu Abu Muhammad al-Jawlani yang memang punya sejarah kurang baik gitu loh. Dia pernah menjadi anggota, kita tahu ya, yang si bendera hitam grafiti itu gitu ya. Nggak bisa disebut di sini kan, di-banned nanti ya, bahaya. Gitu ya, pernah takfiri juga gitu loh kan. Saya ketemu dengan mantan, bukan mantan, lebih tepatnya yang dulu pernah menjadi orang dekatnya Al-Jawlani gitu ya. Saya tanya ini gimana sih evolusi pemikirannya. Sekarang kan unik banget. Istrinya nggak bercadar, pakai jilbabnya agak pendek, dia pakai jas gitu kan, salaman sama Zelensky sama ini. Ya memang namanya pemikiran itu berevolusi. Ya kan, sangat berevolusi. Sama seperti, oke lah, analogi yang paling gampangnya. Dulu kan kita menganggap Prabowo tuh kayaknya orba banget ya, bakal nangkepin orang segala macam. Sekarang dia dibikin meme kayak apapun, dia dibilang marah nggak? Ya kan? Nggak marah kan? Artinya kan people change, bro. Orang tuh berubah, gitu loh. Sekarang kan menteri-menterinya sampai Pak Bahlil dibikinin meme segala macam. Dia cuma bilang Kanda suka ini, Kanda suka. Begitulah sekarang yang terjadi di Suriah. Beliau sudah berubah gitu ya, dan Iran juga mengakui memang terjadi kekejaman di sana. Kemarin sekitar tanggal 2 April itu terjadi adanya peringatan 9 tahun gas sarin atau senjata kimia dilakukan di Suriah oleh pemerintahan Bashar al-Assad. Ya kan? Tapi kemudian saat ini nggak tepat kalau kita meminta Suriah untuk melawan penjajah lagi. Karena apa? Terluka parah Suriah itu. Oke, fasenya udah lewat gitu ya. Fasenya udah lewat. Sekarang biarkan mereka bernapas, gitu loh. Biarkan mereka bernapas karena saat ini mereka kelaparan, saat ini negeri mereka itu hancur, dan kemarin Presiden Ahmad Syara itu datang ke Jerman, manggil pulang 1 juta pengungsi Suriah di Jerman. Coba bayangin. 1 juta pengungsi itu kira-kira apakah mereka tuh Wahabi? Sehingga dikejar-kejar Bashar al-Assad. Atau kemudian karena mereka itu adalah kaum oposisi,
dan karena takut dengan represivitas Bashar al-Assad sehingga kemudian mereka kabur. Dan ini yang selalu denial nih pendukung-pendukung Iran. Kekejaman itu memang terjadi. Buktinya apa tuh? 1 juta orang di Jerman, 200.000 orang di Inggris, ratusan ribu orang di Arab Saudi, ratusan ribu orang di Libanon, di mana. Itu. Bahkan di Indonesia sendiri juga ada gitu Di ya. Indonesia juga ada refugee Suriah. Oke. Nah, ini sebuah gambaran yang mungkin bisa menjadi reminder atau juga sebagai acuan kita bahwa ternyata untuk membentuk sebuah negara utuh kembali gitu ya, membangkitkan juga persatuan di dalamnya, ini ternyata nggak semudah membalikan telapak tangan. Nah, gitu ya. itu dia. Dan artinya juga ini ya udah daripada jadi objek untuk beranteman, ya udah dibantu aja kali ya, bisa dong gitu ya. Apalagi analisis geopolitik, bisa benar bisa salah, ya kan? Artinya begini, analisis geopolitik kan, sekarang Iran nyerang si Israel misalnya, kena nggak nih? Yang ini bilang kena, yang ini bilang nggak bakal kena. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka harus berantem? Enggak dong. Saya memang cukup keras kepada akidah Syiah, tapi apakah kemudian di dunia nyata saya setiap ada orang Syiah kemudian saya temui udah bata sama gua? Nggak gitu bro caranya bro. Ya nggak gitu caranya. Syekh Ali Jum'ah, ulama besar asal Mesir, itu ngomong secara terbuka dengan satu statement, Syiah dengan Sunni itu berbeda. Mereka bilang, beliau bilang Syiah dengan Sunni itu berbeda. Akan tetapi kemudian ada hal-hal yang memang kita bisa kerjasama gitu loh. Oke. Ada. Dan saat ini kan fun fact-nya adalah Indonesia ke Iran itu bebas visa. Oh sih. Ya, kita bisa kerja sama banyak hal dong. Saya sangat setuju bila mana suatu saat nanti Indonesia kerjasama pertukaran teknologi dengan Iran. Lihat tuh drone-drone Iran efektif banget bro. Betul. Artinya selama kita nggak joinan, nggak kongsian sama Zionis sih, jalan aja lah ya. Udah jalan aja. Iya kan, daripada beli senjata Amerika mahal doang. Kan saya pernah ngasih analogi begini. Beli senjata Amerika itu kayak beli iPhone. Keamanannya super, efeknya memang ngebom banget. Kalau kita ngeposting pakai iPhone di media sosial itu akan langsung viral, nggak pecah gitu kan dan lain-lain. Tapi eksklusif, gitu kan. Sekalinya kita ganti dengan handphone yang lain, gitu kan. Kita beli alat lain yang selain dengan iPhone, kita perlu adaptasi lagi, perlu ini. Nah, kalau beli senjatanya Iran itu kita kayak beli Android. Namanya beli Android itu gimana? Tinggal plug play aja lah ya. Tinggal plug play atau kita bisa oprek, kita bisa kita routing, kita bikin sendiri aplikasinya dan lain sebagainya. Enak, itulah Customize-nya nggak ribet, Customize-nya nggak ribet, murah. Oke, Gitu loh. ini menarik sekali nih. Nah, tapi Ustadz, kalau berbicara dari kekuatan Suriah sendiri nih untuk masa depan gitu ya. Ini kan kita melihat supportingnya cukup banyak ya dari negara-negara lain. Nah, apakah ini bisa menjadi sebuah dibilangnya deh penantang baru untuk Imperium Barat? Oke. Sebetulnya tidak bisa kita katakan penantang baru, dia penantang lama ini sebenarnya. Gitu dari dulu sebenarnya. Dari dulu, kan dulu ada perang Arab Israel tahun 1967, Suriah ikut di situ. Terus ada lagi perang Yom Kippur, itu Suriah sama Mesir itu. Ya kan? Itu perang tahun 1974 dan gini. Bashar al-Assad, segimanapun zolimnya dia itu kepada kaum muslimin di wilayahnya, dia tetap anti Israel itu. Partai Ba'ath, partainya Bashar al-Assad, itu tetap partai anti Israel. Gitu loh. Tapi, gini. Saat ini ya, Itamar Ben Gvir di tahun 2025 di tengah masa-masa akhirnya revolusi Suriah itu dia pernah mengatakan kita harus membunuh Al-Jawlani, dia ini kepala ular, gitu loh. Kenapa? Karena pasukan yang ada di Suriah itu apapun faksinya itu memang dilatih untuk suatu saat nanti kita akan men-take over si Israel ini. Kenapa? Karena si Israel ini juga berkali-kali menyatakan mereka akan menaklukkan Suriah melalui rencana The Greater Israel. Jadi mereka sadar, bayangin Indonesia bertetangga dengan sebuah negara yang punya cita-cita menaklukkan Indonesia. Otomatis tentara-tentara Indonesia akan gimana? Standby lah ya. Standby lah. Udah siap gitu loh, udah siap. Jadi kayak semacam bahaya laten gitu ya. Iya, bahaya laten. Bagi Israel, Suriah adalah bahaya laten. Bagi Suriah, Israel adalah bahaya laten. Dan dua-duanya ini sama-sama disegel dengan kitab sucinya gitu loh. Kita dengan Al-Quran gitu kan, Israel dengan Talmudnya mereka gitu loh. Perang tidak akan terhindarkan. Dan jangan lupa, penduduk Suriah itu, tentara-tentara Suriah itu tahu pertolongan Allah itu akan datang di Damaskus. Nabi Isa alaihissalam tuh turun di situ. Jadi mereka tuh siapapun yang jadi tentara Suriah dengan kebanggaan bahwa kami nanti akan menjadi tentara yang bertahan di benteng terbaik kaum muslimin sesuai dengan hadis Nabi SAW, dan kami ini nanti yang akan menerima kehadiran Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Kebanggaan itu kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya mereka pun ini juga
Satu, mereka sudah menjadi penantang Barat gitu ya. Betul. Dari dahulu kala. Yang kemudian sekarang bisa dibilang meskipun dalam kondisi carut marut, tapi tentara atau militer mereka standby. Tinggal kapan di on mereka gerak. Kan seperti itu. Masya Allah, ini mantap sekali. Sepertinya ini yang juga harus kita angkat juga ya Ustadz ya. Untuk ke masyarakat supaya juga terutama di dunia Islam di Indonesia juga paham gitu ya bahwa kita punya kekuatan yang bisa menjadi influence-nya kita juga loh. Betul. Untuk menjadi kita harus standby, kita harus bersiap dengan apapun tantangan yang terjadi. Ini menarik sekali ya. Dan alhamdulillah obrolan kita ini kayak nggak kerasa 60 menit aja. Ngalir gitu ya. Ngalir aja. Tapi menjadi sebuah closing statement dari antum Ustadz. Kalau berbicara, ini kan prosesnya panjang banget nih. Betul. Perjuangan Palestina, baik dari sisi kemanusiaan maupun juga dari sisi agamanya sebagai kita sebagai umat muslim gitu ya. Nah untuk kedepannya supaya hal-hal yang tentunya tetap menjadi penggerak semangat kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, kita harus ngapain? Oke, pertama kepada saudara-saudara kita nih yang sesama muslim. Anda memperjuangkan Palestina itu bukan tujuan utama. Kita memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis. Oke. Tapi untuk memerdekakan Baitul Maqdis, kan kita harus memerdekakan Palestinanya dulu. Betul. Ada rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Rencana jangka pendeknya adalah contohnya nih, saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu, otoritas Palestina itu mengangkat menteri luar negeri Palestina itu seorang Kristen. Artinya dalam jangka pendek lu kerjasama sama siapa aja, ya, lu kerjasama sama siapa aja. Satu ya. Terus yang kedua, nah kita sebagai seorang Muslim belajar agama dong, biar tahu kesucian Masjidil Aqsa itu kayak apa sih, pentingnya Masjidil Aqsa itu kayak apa sih, pentingnya persatuan kaum Muslimin itu kayak apa sih. Sehingga ketika ente nih berangkat ke Saudi, ente tuh nggak main curiga sama Wahabi. Gini saya harus lurusin. Wahabi lagi anget nih kalau gini nih. Ente sadar nggak kenapa perdebatan antara ini guru-guru kita yang Asy'ariyun atau guru-guru kita lulusan Al-Azhar, guru-guru kita yang Aswaja itu lebih panas sama Wahabi daripada sama Syiah? Sadar nggak kenapa? Karena dasarnya sama. Karena kitabnya sama, kita sama-sama pakai kitab Kutubus Sittah, kita pakai kitab hadis yang sama, kita pakai ulama yang sama, kita pakai dasar yang sama, sirahnya sama, tarikhnya sama, maka kita berdebat. Menurut kita itu lo salah paham, menurut dia lo salah paham. Tapi kenapa sama Syiah tuh jarang banget debat? Karena memang cara memahami teksnya udah beda. Yang kedua sumber-sumbernya pun beda. Hadisnya mereka tuh kan beda. Mereka tuh kan kebanyakan mengutamakan hadis dari Ahlul Bait. Mereka mengutamakan hadis dari Imam Ali Ar-Ridho dan lain-lain sebagainya, Muhammad Al-Baqir dan lain-lain. Gitu kan. Dari situnya aja udah beda gitu loh. Makanya jarang debat. Jadi adanya permakluman. Adanya permakluman lah gitu. Udahlah emang kita beda sama dia. Berarti kan sekarang udah lalu damai aja lah gitu loh. Saat ini kan ada lah guru-guru kita. Gus Ajir Ubaidillah itu udah mencoba tengah. Ustadz Muhammad Abdul Twasikal itu sudah mencoba tengah gitu ya. Saya pernah ke Gus Ajir, saya ke rumahnya. Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, saya safar bareng ke Jordan sama beliau, nganter bantuan kemanusiaan dan lain-lain. Saya cukup kenal, visinya tuh begitu toh, gitu loh. Bersatu aja dulu. Betul. Ya, kita tuh nggak usah fokus dengan perbedaan-perbedaan. Fokusnya itu dengan persamaan-persamaan. Iya. Karena kadang itu yang membuat kita jadi terombang-ambing di tengah pergejolakan ini. Gitu. Iya, terus sekarang ketika saya mengkaji, nih Iran tuh bakal begini, saya bilang, ente pro Iran sekarang pro Syiah lah. Apaan tiba-tiba sih? Ya. Tiba-tiba itu orang ini gitu loh. Terus ketika saya mengkaji, enggak kalau Saudi itu nanti tanggal 11 Mei itu bebas visa dengan Rusia. Pertanyaannya, apakah Saudi kemudian pindah blok ke blok timur? Ya nggak tahu juga kenapa kita harus ngeblokin negara gitu kan. Sekarang itu trennya udah bukan lagi blok Amerika, blok Rusia, tapi trennya adalah blok Islam. Dalam proses menuju blok Islam itu kan negara-negara Islam itu harus memutus aliansinya dulu nih dengan negara-negara kafir-kafir itu gitu loh. Yang selama ini nyata-nyata menjajah kaum muslimin. Ya tunggu aja pelan-pelan gitu loh. Mencoba adil aja kita. Nah makanya kadang kita suka gini nih. Kalau menganalogikan, ya anak motor aja motornya beda-beda bisa nongkrong bareng gitu kan. Sekarang kita mereka nongkrong karena kesamaan hobi, motoran. Mau motornya apa aja bodo amat, yang penting kita naik motor. Betul. Gitu ya. Sedangkan kita punya landasan, ada Quran, ya kan? Ada hadis. Ada banyak rujukan-rujukan yang menyamakan kita untuk ke kiblat yang sama. Tapi kita gontok-gontokan terus. Iya. Ini ya. Makanya membuat perjuangan jadi semakin berat. Gimana gak berat? Kita mau berantem di luar, di dalam rumah sendiri udah beranteman lu juga. Energinya habis. Betul ya? Betul. Masya Allah, luar biasa.
60 menit ya. Kita udah ngomongin banyak hal yang bikin kita panas, bikin kita melek mata. Dari kita yang awam ketemu sama Ustadz Amar jadi melek lagi gitu ya. Tapi kita mau thank you buat Ustadz Amar, buat pencerahannya, buat ilmu-ilmunya, Masya Allah. Semoga antum juga sehat, Ustaz. Insya Allah antum juga mudah-mudahan disehatkan. Kita mudah-mudahan nanti sama-sama sholat di Aqsa. Amin, amin, Allahumma amin. Itu yang paling kita cita-citakan dan insya Allah kita wujudkan bersama-sama karena pertolongan hanya Allah ya. Amin. Gimana? Intal-intal banyak melihat tayangan ini? Oh pasti. Pasti. Itu pasti nih orang Syiah nih, si Amr ngomong apa nih, Wahabi nih. Dan sebaliknya orang-orang Wahabi beneran tuh nih, si Amr nih emang Syiah nih. Pasti udah kayak gitu. Udah dicatat ya, udah dicatat omongan-omongannya gitu. Udah tenang aja. Masya Allah.